Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, student. How are you today? So, di masa pandemi seperti saat ini, kita masih diberi umur panjang, nafas sampai hari ini. So, let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. And before we start the class, let me introduce myself. My name is Vira Aprilia, and you can call me Miss Vira, dan saya akan mengajar kalian selama 2 pertemuan. So, in the first meeting, I will tell you and explain you about descriptive text. Di antara kalian ada yang sudah tahu tidak apa itu descriptive text? What is descriptive text? Descriptive text is a text which says what a person or thing is like. Jadi dia menjelaskan tentang bagaimana gambaran atau bentuk barang atau benda atau orang yang akan dideskripsikan itu tersebut. Dan its purpose is to describe and reveal a particular person, place, or things. Jadi tujuannya itu juga untuk memberitahu pembaca tentang keistimewaan dan tentang bagaimana barang objek itu tersebut. And then the next is the structure text or the generic structure of descriptive text. Yang pertama itu adalah identification. Biasa identification dia terletak in the first paragraph atau di paragraf pertama. And the goal is to identify something to be described, and explanation easy. Identification serves to introduce the reader about the object or something that we have described before we tell about the properties. Jadi, identification ini digunakan untuk biasanya berada di paragraf pertama dan dia menjelaskan hanya secara umum dan hanya kayak memberi tahu pembaca tentang hanya mengenali tentang bagaimana objek yang akan kita jelaskan itu tersebut. Dan yang kedua adalah description. Description ini biasa terletak di paragraf kedua atau selanjutnya atau kalimat kedua dan selanjutnya. The description is contain the properties inherent in something that we already introduced to the reader in first paragraph. Jadi description ini tuh kita menjelaskan tentang apa yang sudah kita jelaskan atau tentang gambaran umum tentang barang itu tersebut di paragraf pertama. Jadi di paragraf kedua dan selanjutnya atau kalimat kedua dan selanjutnya kita menjelaskan tentang lebih rinci dan keistimewaan tentang barang, benda, atau tempat yang akan kita deskripsikan pada descriptive text yang kita buat. Lalu yang ketiga ini adalah karakteristik. Di sini karakteristik saya menyebutkan ada 5. Yang pertama adalah using simple present. Pasti kalian sudah tahu kan penggunaan simple present dan rumus simple present. Lalu yang kedua adalah using attribute verb. Using attribute verb, pasti kalian tahu is, are, tapi kalian banyak yang tidak tahu bahwa itu adalah namanya attribute verb. Jadi attribute verb itu adalah is, are. Lalu yang ketiga adalah focus on the object that being described. Jadi kita harus fokus pada barang, pokoknya kepada objek yang akan kita deskripsikan. Seumpama kita menjelaskan tentang Candi Borobudur. Candi Borobudur kan terletak pada Magelang. Kita tidak boleh menjelaskan lebih rinci tentang kota Magelang itu tersebut, tapi kita harus fokus terhadap keistimewaan Candi Borobudur itu tersebut. Jadi agar tidak lebih luas gitu kan bahasan kita. Lalu yang selanjutnya kita menggunakan using connecting word. Using connecting word yang di sini yang saya contohkan adalah then, next, and finally. And then number five or the last. This is using adjective verb. Using adjective verb di sini untuk menggambarkan keistimewaan suatu objek, barang, atau tempat atau orang yang akan kita deskripsikan. Nah, contoh adjective verb yang banyak digunakan atau yang biasa digunakan adalah beautiful, amazing, wonderful, pretty. Pokoknya penggunaan adjective verb itu digunakan untuk mengungkapkan keistimewaan
suatu objek yang akan kita deskripsikan. So, I give you one example of descriptive text. Di sini yang saya berikan adalah tentang Taj Mahal, dan di sini sudah saya mark the black mark di sini adalah sebagai identification, yaitu Taj Mahal is one icon from India which is very famous for its beautiful architecture and history. Jadi di sini seperti yang saya bilang sebelumnya, jadi di kalimat pertama atau di kata pertama di sini itu tuh berarti adalah menjelaskan gambaran Taj Mahal itu sendiri secara umum. Dan lalu yang selanjutnya adalah it is specifically located in Agra. Seperti yang saya bilang tadi, kita harus fokus terhadap apa yang kita jelaskan, dan di sini menjelaskan tentang Taj Mahal. Jadi kita tidak boleh menjelaskan di mana letak Agra itu tersebut. Jadi kita hanya menjelaskan tentang fokus terhadap Taj Mahal itu tersebut. Dan kalimat yang berwarna abu-abu di sini itu, atau kalimat kedua dan selanjutnya sampai terakhir, itu menjelaskan tentang description atau menjelaskan Taj Mahal ini secara rinci dan menjelaskan keistimewaan apa yang ada di Taj Mahal tersebut. Lalu kata-kata yang berwarna merah seperti after dan then, after dan then di sini menunjukkan connecting word. Lalu di sini ada juga yang kata-kata berwarna kuning, yaitu beautiful dan wonderful. Beautiful dan wonderful di sini adalah sebagai adjective verb. Nah, fungsi adjective verb di sini adalah mengungkapkan tentang keindahan, keistimewaan Taj Mahal itu tersebut. Dan Ibu sudah memberi kalian tugas yang Ibu sudah kirim ke e-learning. Silahkan mengaksesnya di bahan ajar dan do it yourself, dan silahkan mengumpulkan sebelum waktu yang Ibu tentukan. Dan so it's all for today, and thank you for your attention. Tetap jaga kesehatan and have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.